Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku, tiada Tuhan selain Allah yang menggenggam setiap kejadian. Tiada mungkin pertemuan ini terwujud kecuali dengan izin Allah. Marilah kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan ini tidak hanya menjadi izinnya, tapi juga menjadi ridhonya. Karena setiap kejadian mutlak terjadi dengan izin Allah, tapi belum tentu diridhoi oleh Allah. Dan semoga pula pertemuan ini bisa menjadi cahaya, karena kesengsaraan dalam hidup adalah ketika melangkah tidak mendapat cahaya, dan tidak ada cahaya terindah kecuali cahaya karunia Allah yang Maha Agung. Para pemirsa yang budiman, dalam pertemuan yang ketiga ini insya Allah kita bersama-sama bertukar pengalaman dan ilmu dalam kajian manajemen kalbu tentang beberapa yang menyebabkan hati kita berpenyakit. Seperti yang sudah kita kupas dalam pertemuan sebelumnya, beberapa pintu dari indera kita ini kalau tidak kita kelola dengan baik menjadi pintu masuk kebusukan hati kita. Salah satu contoh pandangan, sering orang tua kita mengatakan dari mata turun ke hati. Islam menganjurkan ghadul basar, menahan pandangan, karena apa yang kita lihat sangat mempengaruhi suasana hati. Kita melihat barang-barang tiba-tiba jadi ingin. Makin menyengat keinginan kita terbawa sehari-hari. Dalam sholat, menjelang tidur, menjadi obrolan kita sehari-hari. Bukan tidak boleh kita punya keinginan, tapi jangan sampai diperbudak oleh keinginan sehingga merusak ibadah kita, mengurusak akal pikiran kita. Tidak sedikit orang yang menjadi sengsara gara-gara apa yang dia lihat. Apalagi kalau yang dilihat yang diharamkan. Maaf, kalau tidak salah yang pernah saya dengar, ini saya mohon maaf sebelumnya, Umar bin Khattab pernah mengatakan, lebih baik aku berjalan di belakang singa daripada di belakang wanita. Sekali lagi saya mohon maaf, bukan berarti singa lebih baik dari wanita, tetapi berjalan di belakang singa, laki-laki itu aman, tidak mungkin ada keinginan menerkam singa. Tetapi saya sekali lagi mohon maaf, berjalan di sekitar wanita yang wanitanya masih belum bagus kualitas imannya sehingga rasa malunya minim sekali. Harap kita maklumi bahwa keimanan itu berbanding lurus dengan tingkat rasa malu. Makin teguh keimanan seseorang, rasa malunya makin tinggi. Makin rendah keimanan seseorang, rasa malunya makin rendah. Tidak punya iman bisa jadi tidak punya rasa malu. Seperti, maaf ya, hewan sudah tidak bisa diukur bagaimana kemuliaannya. Nah, laki-laki berada di sekitar wanita yang serba terbatas pakaiannya. Ini benar-benar mudah sekali mengotori hati. Nonton film yang penampilannya sedemikian rupa itu merusak tahajud, merusak, bisa jadi maaf, bisa merusak penampilan istri, jadi terbandingkan. Oh iya benar ini, saya kan laki-laki, maaf, bisa mewakili mungkin sebagian laki-laki. Kalau tidak hati-hati, repot sekali. Betul tidak para laki-laki? Ya, saya kira jawab tidak jawab juga jawabannya sama. Kalau ibu-ibu melihat kaum pria bagaimana, pusing tidak? Tidak? Oh ya. Kalau tidak salah dalam Al-Quran dikisahkan tentang Nabi Yusuf dan Siti Zulekha. Ya, Nabi Yusuf begitu rupawan, Siti Zulekha begitu jelita. Ketika Nabi Yusuf lihat Siti Zulekha, beliau ghadul basar, menahan pandangan, sehingga bekasnya tidak terlalu membayang di hati. Tapi ketika Siti Zulekha melihat Nabi Yusuf, kalau mungkin bahasa anak-anak muda, wow keren begitu. Hasilnya
robek baju Nabi Yusuf oleh Siti Zulaiha. Dan Siti Zulaiha adalah wanita. Ya. Jadi saya oh ini Siti Aminah, ya silakan. Memang paling hobi membela diri. Ya. Siapapun yang tidak hati-hati, laki-laki dan wanita, walaupun mungkin kecenderungannya lebih tinggi. Jadi maaf saja, siapa saja yang tidak bisa menahan pandangannya, siap-siaplah untuk diperbudak suasana hati. Termasuk pendengaran. Pernah ada orang lewat, AA, tuh katanya, Ustadz itu istrinya 4. Tidak sengaja dengar. Setiap kali mendengar Ustadz yang terpikir 4. Padahal belum tentu 4. Dan kalaupun 4, belum tentu salah dalam pandangan Allah. Tapi pendengaran itu mudah sekali mempengaruhi hati. Tetangga pakai mobil bagus, tiba-tiba ada yang nyeletuk begini, itu nyicil. Tiap lewat, cicil. Itu mudah mengotori hati. Maka terbayang, yang tidak sengaja terdengar saja sudah begitu mempengaruhi hati. Apalagi orang yang menyengajakan mendengar kekurangan orang lain, itu terbayang apa yang bergolak di hatinya setiap waktu. Maka hati-hatilah pendengaran ini, jangan sembarang-sembarang dengar. Ya, harusnya kita pilih yang kita dengar tuh yang bisa menjadi cahaya bagi hati kita. Selanjutnya akan mengotori itu mulut. Makin banyak berbicara, makin banyak berpeluang terpeleset kata-katanya. Makin banyak terpeleset, makin banyak peluang melukai hati orang lain. Makin banyak peluang untuk dusta, untuk berkata sia-sia. Makin banyak dosa. Oleh karena itu, orang yang paling hemat berbicara, kecuali dalam kebenaran, insya Allah makin berpeluang menjaga hatinya. Semoga Allah mengaruniakan kemampuan ibu-ibu tidak terlalu bawel, ya. Karena semakin bawel, comel, rewel, apalagi ya DLL lah begitu ya. Itu makin banyak kata-kata, kalau tidak hati-hati orang makin banyak terluka. Berbahagialah, memang diam itu tidak selamanya baik. Ada juga yang diam karena bodoh. Ada yang diam karena dia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Yang bagus itu adalah yang diam karena dia tahu diam itulah yang terbaik. Berkatalah falyaqul khairan aw liyasmut. Ini yang menjadi PR kita kemarin. Nah, saudara-saudaraku sekalian, yang keempat yang sangat akan mengotori hati adalah pergaulan. Mudah-mudahan ada di antara jamaah yang hadir hari ini bisa melengkapi ataupun mengoreksi andai kata ada yang salah. Siapa? Silakan, ada? Ya, silakan Teteh ya. Menarik sekali yang tadi dikatakan bahwa seringkali seseorang itu kan terbentuk pribadinya karena pengalaman dari kecil. Ya, betul. Pengalaman belajar seseorang biasanya terjadi. Yang pertama itu dari imitasi atau modeling. Itu bisa dilihat dari orang tua atau orang-orang yang dekat di sekitar dia. Yang berikutnya adalah anak belajar dari lingkungan. Ketika dia berbuat sesuatu, bagaimana reaksi lingkungan yang dia dapatkan? Apakah gembira atau senang atau mencaci? Nah, yang menarik menurut penelitian bahwa kebanyakan reaksi yang diberikan oleh orang tua atau guru itu adalah reaksi yang negatif. Perbandingannya antara reaksi negatif dengan positif adalah 6:1. 6:1 ya. Bayangkan setiap hari murid-murid kebanyakan mendengar reaksi yang negatif mengenai dirinya. Dan ini akibatnya menjadi akibatnya ke konsep diri anak itu sendiri. Sehingga terpikir oleh saya kira-kira yang kalau selalu negatif. Ya, konsep diri anak menjadi negatif. Jadi yang dia terima misalnya kamu males, kamu bodoh, maka dia akan terpikir, oh saya memang orang yang males, bodoh. Dan serunya adalah biasanya orang tua atau guru memberikan perhatian ketika anak berbuat yang negatif. Orang tua lupa memberikan reaksi yang positif ketika dia mengerjakan tingkah laku yang memang kita harapkan. Jadi orang tua sering merasa, ya itu memang udah harusnya dia seperti itu, memang harusnya jadi anak yang baik. Tapi ketika dia negatif sedikit saja, sudah demikian panjang.
Jadi mungkin cara-cara atau merubah paradigma itu Ya. bagaimana mulainya? Baik. Terima kasih. Para pemirsa yang budiman, saya kira ini adalah bagus sekali untuk momentum mengevaluasi kata-kata kita. Ya, ada seorang murid yang ngacung, pas itu salah. Kebetulan gurunya ini mungkin sedang banyak persoalan, sehingga yang gitu-gitu aja ditanyain. Maka minggu depan tidak akan ngacung lagi. Ya, karena untuk mengacungkan tangan saja di sini bandulnya sudah berat. Ya, kan tradisi para pelajar kita susah ngacung, ya, karena dari kecilnya serba salah. Waktu belajar jalan memang dimotivasi, ayo dan terus sedikit lagi deh, aduh kuat, ketika jatuh kuat, tapi udah bisa jalan segala dilarang, awas tuh nanti masuk sungai, begitu. Jadi ini nggak mengkerut begitu ya. Menggambar juga, mama saya mau menggambar wajah, awas kalau jelek kamu ya. Belum apa-apa sudah diancam. Kebetulan gambarnya tuh mirip babon misalkan, karena dia memang begitu mampunya. Kurang ajar, mama secakep ini dimiripin babon, maka dia nggak akan menggambar lagi seumur-umur ya. Mungkin inilah salah satu bagian yang harus kita perhatikan, bahwa sikap negatif itu kalau tidak hati-hati mempengaruhi pribadi kita. Penanya selanjutnya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau menceritakan pengalaman pribadi saya berkaitan dengan penyebab penyakit hati. Yang terakhir adalah dari pergaulan. Pergaulan ya, bagaimana? Saya mengalami sewaktu sebelum saya menikah, alhamdulillah saya jarang sekali mengalami suatu kehilangan barang. Sewaktu saya menikah, itu tiba-tiba saya mendapat cobaan yang begitu sering. Dalam 1 tahun, suami saya kehilangan motor sampai 2 kali dalam 1 tahun, dan itu motor baru semua. Oh begitu ya. Iya, jadi waktu itu sampai seluruh keluarga saya tuh menilainya negatif dengan kejadian tersebut. Namun demikian saya berusaha untuk memelihara hati saya. Saya mencoba mencari pergaulan yang sifatnya justru bisa menyehatkan hati saya. Artinya sampai saya berkesimpulan memang kalau orang-orang sering berpikiran negatif tentang kejadian-kejadian yang sudah Allah berikan kepada kita, artinya justru merusak hati kita sendiri. Iya. Tapi kalau misalnya dari pergaulan itu kita justru sering mendengarkan kalimat-kalimat yang positif, alhamdulillah akhirnya saya berkesimpulan bahwa segala sesuatu itu adalah yang terbaik dari yang sudah Allah berikan kepada saya. Sebagai bahan evaluasi ya. Iya. Baik, sejak itu kemudian saya memang berusaha untuk mencari pergaulan yang sifatnya bisa memelihara hati kita sendiri. Baik, alhamdulillah, terima kasih ya. Berarti memang benar, gaul dengan ibu-ibu yang suka ngobrolin barang-barang saja, pasti pikirannya barang terus, arisan barang. Yang gaul dengan tukang belanja, ceritanya belanjaan melulu. Ya, gaul dengan yang tukang nonton sinetron, mesti ceritanya sinetron. Betul tidak begitu, Bu? Katanya sampai-sampai ada yang sholatnya itu di depan TV. Ya, ketika sholat isya ya itu ya. Ketika iklan baru dia sholat. Ketika film lagi duduk lagi ya. Ketika iklan baru wirid. Kombinasi ya, jadi ceritanya dengan sholat. Dan bisa jadi cerita itu terbawa dalam sholat ya, lebih seru. Bahwa sangat penting sekali menjaga pergaulan, terutama anak-anak kita ya Bu ya. Anak-anak kita tuh kalau dia bergaul tidak hati-hati, yang berputau-putau ria itu ke bawah, mau tidak mau ya. Lingkungannya merokok, terbawa merokok. Lingkungannya, pergaulannya sangat bebas, itu akan terbawa bebas. Jadi hati-hatilah, karena lingkungan ini kalau menurut Rasulullah yang mulia, barang siapa yang bergaul dengan penjual minyak wangi akan ikut terbawa harum, bergaul dengan pandai besi maksudnya akan terbawa bau bakaran atau malah terperciki. Nah, saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa yang budiman, boleh digunakan ini sebagai sarana latihan. Kalau kemarin itu bagaimana menjaga lisan, tidak terlalu banyak bicara. Bagaimana, ada yang sudah merasakan manfaatnya menahan lisan tidak? Ya. Ada, coba silakan. Akhir-akhir ini sekitar 2 tahun kesini lah, kalau saya tuh diundang ke undangan, entah pesta, entah keluarga gitu. Dulu kan saya kalau pakai perhiasan tuh kayaknya bangga bener. Iya. Sekarang ini setelah saya masukin ke tangan gitu sambil ngaca,
kayaknya gemetar, nggak keluar, akhirnya saya copot lagi gitu. Jadi dikemanain? Disimpan lagi, nggak mau Disimpan lagi. dipakai gitu. Terus kemarin ada undangan lagi, saya pakai, udah di mobil, badan saya gemetar. Aku bilang, kenapa saya mesti begini? Saya bilang itu, ini kan kayaknya mau ria aja. Udah saya copot lagi, saya masukin lagi di tas. Jadi itu bagaimana? Apa itu proses untuk pembersihan hati apa enggak itu? Iya, baik begitu. Memang begini ya, semakin kita tahu ilmunya, apa yang dulu kita anggap wajar jadi mulai ketahuan itu nggak wajar. Mungkin pada waktu kita belum tahu ilmu ghibah, kita enak saja berbicara, menghina, meremehkan orang. Tapi sesudah tahu ilmu ghibah bahwa ini dosanya sangat keras, jadi mau bicara mulai nggak enak, dan mendengar orang lain aja sudah mulai tidak enak. Begitupun kalau kita sudah mengetahui lebih banyak ilmu ria, terus sampai nanti bab gurur, bab tertipu, itu Bu kita jadi tahu. Nah seperti saya duduk begini, waduh Masya Allah ini kan cobaan berat ya. Mungkin dalam pandangan hadirin enak, tapi kalau enggak ada keikhlasan, enggak berusaha untuk ikhlas, nih duduk lebih tinggi begini, ini kan jadi masalah kalau enggak dengan hati-hati. Waduh, lebih mulia, padahal siapa tahu yang dengar atau pemirsa di rumah lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah, Masya Allah ya. Maka kita harus kenali betul tipuan demi tipuan hati ini, termasuk diantaranya itu. Bukan tidak boleh pakai perhiasan, yang tidak boleh itu jadi ria ya. Jadi yang namanya zuhud itu kurang lebih siapa tuh yang mengajarkan, Pak Antonius Syafi'i, semoga Allah menyayanginya, katanya sepatu itu simpennya di kaki bukan di hati. Kalau sepatu disimpan di hati, bagusnya jadi tinggi hati. Sepatu orang lain lebih bagus jadi iri hati. Sepatu hilang sakit hati. Habis hati sih yang disepatuin. Ya, silakan. Ya. Terima kasih ya. Sebelumnya saya ingin menanyakan, di zaman yang modern seperti ini, kira-kira cara terbaik yang bagaimana yang harus dilakukan seorang pemuda atau pelajar dalam membatasi 5 inderanya itu dalam hal-hal yang negatif begitu. Sekian. Ya, baik begitu. Memang cobaan sekarang lebih berat karena sarana yang bisa mengakses mata kita jadi kotor, telinga jadi kotor, begitu melimpah ya. Jadi kita harus mulai saja memberikan, kalau pikir sih, mulai menyuplai kemampuan daya tahan pribadinya ya. Habis bagaimana sejauh mata memandang, telinga mendengar, sekarang godaan ada ya. Tergantung kita punya keterampilan tidak menata diri. Mungkin kita harus mulai mensuplai ilmu yang secara kreatif membuat orang mau menjaga dirinya nih. Orang harus tahu kerugian daripada mengobral dirinya itu apa ya. Dan orang harus tahu keuntungan kalau kita menahan diri itu apa. Mata dijaga tuh akan terasa manisnya iman, lezatnya sholat, nikmatnya ibadah. Orang yang bisa menahan pandangan tuh hatinya lebih bening, nikmat. Nah, apakah sampai sejauh itu atau orang mau berpuas-puas? Bapak-bapak yang tidak pandai menjaga pandangan itu benar-benar kerepotan itu. Nah, selain diberitahu ilmunya, alangkah baiknya juga ibu-ibu di rumah meningkatkan penampilannya ya Bu ya, supaya bisa tanding dengan sinetron. Jangan sampai suami nonton sinetron, ibu di sebelah maaf ya, menguap ya enggak, udah dasternya kena sayur lodeh, waduh repot ya. Nah maaf ya para pemirsa yang budiman, subhanallah ya, mudah-mudahan TV-TV kita juga bisa semakin terjaga ya, sehingga acara-acara yang dibuat juga bisa menjadi sarana pengendalian hati, karena mau tidak mau kita semua bertanggung jawab atas peradaban bangsa ini, dan setiap pihak harus menyadari bahwa rusaknya akhlak moral bangsa kita itu mempengaruhi kehancuran bagi kita semua suatu saat, naudzubillah. Demikian saudara-saudaraku sekalian, perjumpaan yang kedua, PR kita kali ini adalah marilah kita mulai belajar untuk tidak menceritakan kejelekan orang ya. Tahan dan jadikan kuburan saja telinga ini, kita dengar, tidak usah kita keluarkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah,
wahai yang maha menatap, wahai yang maha dekat, karuniakan kepada kami kesanggupan menjaga pandangan kami. Jadikan apapun yang kami pandang hanya membuat kami semakin terpesona kepada keagungan-Mu. Karuniakan kepada kami pendengaran yang rindu akan kebenaran-Mu. Karuniakan kepada kami lisan yang terjaga, yang selalu basah menyebut nama-Mu. Karuniakan kepada kami hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu, hati yang selalu mengagumi-Mu, hati yang selalu merindukan-Mu. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami, golongkan kami penuh manfaat bagi sebanyak-banyaknya hamba-hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.